Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, ada seorang sekretaris paroki, kita katakanlah di katedral Jalan Pemuda. Orang saleh nih orang ini kan, tapi rumahnya di Lubuk Pakam. Jadi selalu dia sebelum berangkat berdoa. Dan pada waktu itu agak mendung. Jadi dia berdoa, Tuhan, tolonglah jangan turunkan hujan sampai aku sampai nanti di Jalan Pemuda. Saya bekerja di paroki nanti begini-begini gitulah. Oke, naik kereta lah dia. Tapi sialnya di Tanjung Merawa terpaksa dia berteduh karena kena hujan. Berteduh beberapa orang naik kereta. Dan marah-marah lah dari situ. Hujan terus. Ada orang mendengar, kenapa marah kau? Jadi akhirnya bilangnya, Tuhan, yang tak tahunya kamu di mana Tanjung Merawa. Masa Tanjung Merawa pun kena hujan? Kenapa? Iya, tak dilindungi Tuhan, aku harus berdoa. Aku dilindungi Tuhan, kata orang itu. Kenapa? Dari mana kau dilindungi Tuhan? Ini ada jas hujan. Nah, inilah. Jadi kadang-kadang manusia beriman tapi tidak berusaha. Masa harus disuruh Tuhan menjaga supaya jangan kena hujan? Padahal adanya jaket atau adanya yang bisa melindungi. Pada hari ini kita melihat ada satu usaha dari sebenarnya orang lumpuh tak bisa juga berjalan ya. Tapi rupanya dia meyakinkan kawan-kawannya, kalau kalian membawa aku, sana sekarang Yesus di sana, bawa dulu aku, pasti sembuh. Mengumpulkan 4 orang kan untuk memangku dia di pandu itu, dia sulit juga itu kan mencari. Tapi begitulah. Tapi kemudian sampai di depan rumah sudah banyak kali orang tak bisa masuk. Banyak orang tak bisa. Yesus tak tahu. Dan luar biasanya mereka sampai membongkar rumah atapnya ya. Tapi memang para bapak dan ibu dan sekalian, jangan kita bayangkan seperti rumah kita di sini. Kalau ada atapnya begini sulit juga membongkarnya itu, masuk ke dalam pakai tandu lagi menurunkan. Atau kalau tembok yang apapun ada dicor, bagaimana merusak cor ya. Tapi dulu rupanya di tanah Yahudi mereka bisa membuat rumah dari tanah liat. Jadi ranting-ranting pohon itu yang dia ranting-ranting pohon disusun nampak segi, kemudian ada di atas, kemudian dibuat tanah liat nanti kering sendiri, itulah atap rumah. Sehingga bisa dibongkar dan tuan rumah tidak akan keberatan karena mudahnya diperbaiki lagi. Jadi jangan kita bayangkan, ngeri juga ya, berarti mereka bawa lingkis dan seterusnya. Tapi itulah pas mereka hitung itu masuk, dan apa yang dilihat oleh Tuhan, melihat imannya. Iman itu yang diikuti oleh usaha. Sampai mereka mungkin dari jauh membawa orang ini sampai membongkar rumah karena yakin bahwa pasti Yesus bisa menyembuhkan. Iman itu ada dan bertumbuh di hati mereka, dan kemudian itulah yang dilihat oleh Yesus. Mereka begitu percaya bahwa orang yang di bawah itu, entah siapa itu yang dari Nazaret, pasti menyembuhkan. Dan disitulah Yesus mempunyai tadi otoritas sebagai Allah. Dosamu sudah diampuni. Dan itu membuat orang sekitar, apa pula ini, mengapa berhak dia mengampuni dosa. Tapi Yesus memang menunjukkan otoritasnya bahwa dia bukan orang biasa. Dia bukan lagi orang Nazaret yang hanya nabi seperti nabi-nabi yang lain. Dia mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dan itulah mana yang lebih mudah. Dosamu diampuni, tapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa dan berkuasa untuk menyembuhkan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, ketika iman kita
kita ikuti dengan ketekunan dan perbuatan dan terus bertekun untuk mencapai apa yang kita inginkan atau kita imani, kita mohon kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan melihat imannya ini kuat. Wah, sudah sulit pun kadang-kadang gagal. Kalau kita berdua ya sering juga sepertinya gagal kan. Mungkin sudah 2 tahun, 3 tahun, tapi terus bertekun. Seperti si Sarah, berpuluh tahun berdua. Si Abraham, tapi begitu Agustinus yang bertobat karena ibunya mau nikah, hampir 20 tahun, 30 tahun dia berdua tiap hari, baru berhasil. Dan anaknya menjadi uskup. Dan rupanya begitulah ketekunan kita, berdoa dan meminta kepada Tuhan dan berusaha sampai kita bongkar entah apa yang bisa kita bongkar, akhirnya Tuhan akan mengabulkan. Memang para bapak dan ibu, dalam iman kita ingat itu bersama, doa permohonan kita atau apapun yang kita mohon bukan akan dikabulkan oleh Tuhan, tapi sudah dikabulkan oleh Tuhan. Tapi Dia akan memberi pada waktunya. Amin.